Itu lagi sholat sampai dia bingung. Kamar lu ada apaan sih nih gitu kan? Iya. Parah banget gua lagi sholat sampai klimaks, iya. Sampai cerot dia. Wah, posisi lagi sholat. Baru. Dan kita akhirnya 2012 memutuskan gua mau mati, mau hidup, mau miskin, mau kaya bukan urusan lo. Benar. Putus. Hati-hati berhubungan dengan jin. Karena jin ini sifatnya posesif dan cemburuan. Jadi kita bisa mengungkapkan bahwa kalau istri kita cemburuan dan posesif berarti dia dari bangsa jin. Suka-suka mistis, Suka-suka gue. agak bersemangat gitu. harus bersemangat. Oke, masih balik lagi di acara Suka-suka mistis ini ya. Cuman ini Enggak kok gini. Iya. Kenapa dia? Sedikit pemberitahuan buat viewers juga ya. Bukan iklan lagi, Pak. Diharapkan nonton sampai habis ya, biar kalian tahu isi ceritanya. Karena di awal-awal itu kita kebanyakan bercanda ya kan? Benar sekali. Banyak edukasi itu di akhir. Jadi tonton sampai habis video kita. Makanya di awal tuh kita kasih lemes dulu. Iya, lemes. Lama-lama tegang gitu kan. Karena di awal tuh biasa foreplay, Pak. Bahas tentang foreplay. Bahas tentang foreplay. Kita kedatangan tamu lagi nih, masih tamu yang sebelumnya ya kan. Ya, Alhamdulillah. Kakeknya Sukhoi. Sukhoi mistis. Sukhoi mistis ya kan. Kali ini dengan pengalaman dia yang berbeda. Berhubungan dengan tadi foreplay. Wis, kan main dah. Iya. Bisa aja nyambungnya aja. Berhubungan dengan foreplay tadi ya kan. Beliau ini dengar-dengar pernah foreplay. Tapi bukan foreplay dengan yang normal, Pak. Wow. Bukan berarti juga homo ya. Ada di konten kita sebelumnya sesama jenis. Ngeri aja. Nah, jadi beliau ini pernah melakukan hubungan. Oke. Ya? Bukan melakukan hubungan, ada hubungan ya. Lebih tepatnya ada hubungan. Beliau berhubungan dengan jin. Nah, berhubungan bukan artian komunikasi, tapi lebih ke intim. Pacaran lah mungkin ya. Bisa. Nikah? Kalau nikah enggak ya? Nikah enggak, ya kan? Kawin. Nah, sekarang anak-anak zaman sekarang pacaran pasti kawin. Betul. Ya kan? Pasti kawin. Pasti emprut. Itu bukan hal yang tabu lagi di zaman sekarang. Enak, Bang. Nah, kita bakal cari tahu nih ya pengalaman beliau ini ya. Pacaran sama jin. Waduh. Nah, ini keren nih kayaknya kan. Aib nih. Bener. Orang pacaran sama manusia ya kan. Beliau pacaran sama jin. Dan kagak nanggung-nanggung. Playboy. Wow. 4 jin. Wah, gimana? Tapi memang benar sama jin tuh lebih enak. Wah, Kan main dah. nah langsung kita tanya nih bagaimana keseruannya nih. Kenapa bisa terjadi itu loh. Bisa ceritain dikit kali, Bang. Ya, jadi Awal-awalnya lah PDKT-nya seperti apa gitu. Jadi kisah cinta sama jin. Judulnya itu kayak. Jadi waktu itu gue nempatin kamar kosong udah 15 tahun ya. Itu umur Abang saat itu berapa? Waktu itu umur gue 16 tahun. 16 tahun. Jadi sekarang? sekarang 45. Semuda. Jangan dibuka semua. Bahaya. Jadi Oke, lanjut. awalnya itu 16 tahun ya, di umur 16 tahun. di umur 16 tahun itu menempati sebuah kamar kosong yang memang biasanya hanya dijadikan gudang oleh almarhum nenek gua. Oh, itu rumah masih rumah Abang lah ya? Ya rumah nenek ya, Rumah karena nenek gua ya? nggak ikut sama bokap, gua misah sama bokap. Ah. Nah, awalnya sih kita sempet takut terus, jadi tidur di kamar itu tuh mungkin kalau tengah malam bangun tuh mungkin jam 12 atau jam 1 malam itu pasti pindah ke ruang tamu karena hawanya panas. Oh, hawa panas. Panas, terus sering banget kita kayak ditindih sesuatu. Ketindihan. Ngarep-ngarep gitu ya. Awalnya itu terjadi mungkin hampir setengah tahun. Seperti itu. Seperti itu terus. Ngarep gitu namanya bangun tengah malam ya. Nah, pihak keluarga emang meyakini kalau ruangan itu angker atau enggak? Menurut kan kita masih orang Jogja asli ya. Iya. Dan kita masih punya hubungan darah dengan
Sri Sultan lah bisa dikatakan. Cuman Hamengkubuwono dari Hamengkubuwono II lah. Jadi menurut keterangan almarhum bahwa di situ memang tempat terkadang beliau almarhum nenek itu berkomunikasi dengan salah seorang penguasa dari Laut Selatan. Gitu awalnya. Ya. Oke. Setelah dikasih tahu itu, kamu nggak usah takut Le, kamu kan keturunan Jogja. Itu mbahmu sendiri gitu. Ibumu gitu. Jadi nggak, abis itu rasa takut itu bukannya hilang sih, enggak. Kita karena waktu itu masih muda banget ya, masih miskin pengalaman, tetapi belajar. Gue senengnya tuh apa-apa belajar. Benar. Belajar dari pengalaman, walaupun saat itu terbilang mudah. Kenapa takut itu? Karena ternyata saat itu kita nggak bisa mengendalikan rasa takut. Dan rasa takut itu datang setelah napas itu berantakan. Jadi kita nggak bisa mengendalikan diri. Ya, jatuhnya seperti itu. Kebetulan waktu itu gue juga masih latihan silat ya. Silat Haji Sabeni. Ingat perkataan guru, kalau kita dalam pertarungan itu harus tenang kan. Kalau tenang itu nafas kita bagus dan gerakan kita juga konsentrasi pukulan itu bagus. Benar. Dicoba ke situ. Jadi di saat ditekan kita tarik napas, tahan, kita tekan balik, tekan mental. Baru nemu. Ya. Sampai akhirnya singkat aja ya, soalnya panjang nih kalau di ini. Kira-kira berlalu lah 1 tahun. Umur 17 berarti ya? 17 kurang lah ya. Ngitungin umur. 17 kurang itu baru nih kita kok malam-malam tuh suka ngerasa kayak kesentuh sesuatu sampai akhirnya enak gitu ya? Belum ada penampakan wujud gitu dalam mimpi nih. Kok suka mohon maaf terangsang sendiri apa sange sendiri. Ya pokoknya intinya tuh gelingsangan lah, nggak jelas. Benar. Sampai satu titik di mana ngimpi berhubungan intim tapi kok kayak nyata. Gitu. Gelisah gitu ya? Betul-betul rasanya kayak mohon maaf setelah gue udah nikah nih. Ya sama kayak gitu dalam tapi jauh lebih enak. Iya. Gelisah banget berarti ya? Wah, geli-geli basah. Bukan main. Karena gue sering dapetin yang kayak gitu Bang. Sering orang yang minta gue mau dong untuk dilancar. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang minta dinikahkan atau minta dikawinkan sama jin dengan maksud tujuan untuk kelancaran usaha, gitu. Biasa banyak yang datang ke sini minta dikawinin. Nah, itu mungkin sudut pandang praktis ya, kalau gue nggak paham. Nah, ini pengalaman langsung ya. Jadi tanpa dinikahkan ya, datang dengan sendirinya ya. Terus mulai temen main ke rumah juga sering juga ngerasain kayak gitu. Sama. Lagi sholat, lagi ibadah pun kadang-kadang terasa kayak ada yang mohon maaf gitu, ada yang bukan kayak ada yang loli lah taruh kata gitu. Itu lagi sholat sampai dia bingung. Kamar lu ada apaan sih nih gitu kan? Iya. Parah banget gue lagi sholat sampai klimaks sampai cerot dia. Wah, posisi lagi sholat itu. Per, cobain Per. Mau dong. Udah dijual rumahnya udah. Beruntung kayak beli. Iya. Nggak perlu jajan ya. Sampai akhirnya setelah ternyata kuncinya di pernapasan juga. Di pernapasan itu akhirnya kita setelah udah tenang tuh, itu proses lama lagi lah, 1/2 tahun lagi. Terus ngomong, jangan beginilah gitu. Kalau emang ada sesuatu ya kita juga seneng waktu itu ya, dalam enak. Itu 10 kali lebih nikmat Pak. Enak bener-bener. Dari main sama orang biasa. Sama manusia gitu ya? Iya, jauh. Makanya aku nggak pernah selingkuh. Dan mulailah mimpi dengan sosok-sosok wanita itu. Selingkuh sama jin. Nggak enak juga, nanti kita dicemburuin sama mereka ya. Oh iya, bahaya Bang. Susah punya pacar manusia. Benar, ditutup. Memang benar-benar ditutup sama dia. Bisa, cuman putus gitu. Benar. Jadi balik cerita Bang tadi terus Abang mencoba untuk mediasi lah ya. Tanpa disadari seperti itu, lewat akhirnya kita sila gitu kan, sila, dan tanpa disadari juga dalam sila itu, karena waktu itu juga kebetulan mulai rajin sila karena ada sesuatu yang harus dibaca dalam pelajaran silat kan, konsentrasi. Ada amalan lah ya. Iya. Pas kita lagi baca kayak gitu kok kayak ngelihat badan sendiri kan awalnya gitu kan, sampai kelimpungan kan, gitu awalnya, cuman ingat lagi-lagi harus tenang. Ya. Baru tuh bisa ketemu sama mereka. Benar. Barulah mereka perkenalkan diri satu persatu namanya. Benar ada 4 ya? Betul, ada 4, dan yang paling terakhir itu
saya biasa manggil dia Ratu Rani gitu kan. Yang Ratu Rani. Ratu Rani, terus yang merah itu saya biasa manggil Arum. Kalau yang selendang biru saya biasa manggil dia Biru, yang selendang kuning saya biasa manggil Kuning. Barulah tahu. Terus saya tanya kenapa saya gitu kan banyak. Kalau nggak salah ingat mereka mengatakan wadah kamu bagus gitu, wadah kamu bagus. Kenapa kamu yang akhirnya dipilih? Karena ada sesuatu yang mau diberikan lah suatu saat nanti. Awalnya seneng banget. Karena tanpa harus ngerayu, tanpa harus apa kita udah dapet. Udah jadi raja minyak gitu. Biasanya tuh cakra inti sama kundalininya kebuka. Kurang tahu deh. Itu yang ngebuat. Nanti bakal dijelasin ya Mak. Kita cerita dulu nih kan. Sampai akhirnya nggak nyaman itu sekitar 97-98 kan. Itu umur berapa tuh? Udah 20. Oh kita baru 3 tahun. Udah 21 kalau nggak salah itu ya. Sampai akhir umur 21. Nggak nyamannya apa? Setiap kita pacaran sama manusia, itu si pacar kita kalau nggak kesurupan, dia melihat makhluk-makhluk gaib terus gitu. Dan saya sering protes, lu ngapa sih gitu kan? Itu maksudnya dia tuh ngeliat pacar manusia abang ya, itu ngeliat pas di rumah abang atau di mana-mana. Iya. Jadi kadang-kadang jadi pinta putus. Kadang-kadang aroma tubuh kita juga baunya tuh bocong atau bau busuk. Yang dicium sama pacar manusia kita gitu. Kan nggak nyaman sama sekali. Sampai dibilang lu congean, pala lu congean, lu congean gitu. Nah, sampai segitunya ya? Iya. Sampai kita ngomel kan ke lu rese lu ya, gue dibikin bau conge gitu kan. Congean dari mana gitu. Tapi emang mereka mengakui gitu. Kalau mereka yang buat bau. Iya, sengaja. Mereka cemburu. Mereka cemburu. Cemburuan banget, posesifnya luar biasa gitu. Nah, karena nggak nyaman akhirnya mulailah waktu itu kita sama itu sila dalam artian karena emang nggak tahu harus bagaimana, cuma ngikutin kata hati gitu kan. Sila, zikir, ya nggak usah dikasih tahu bacaannya, kita zikiran sampai akhirnya nemu titik waktu itu kita digoda lagi dengan hal yang lain gitu kan, dikasih sesuatu persyaratannya, contohnya senjata. Senjata waktu itu dijebaknya kita nggak ganggu tapi kita akan merubah diri menjadi senjata dan ada di tubuh kamu, ini fungsinya untuk ngobatin orang gitu. Oke. Nggak taunya jebakan juga. Iya benar-benar. Kita dikasih nikmat. Iya. Memang betul nggak ada hubungan intim, terus tidak ada kita pacaran sama manusia juga normal-normal aja, terus orang kita pegang sembuh. Tetapi konsekuensinya nggak taunya lebih dahsyat gitu. Apa tuh? Rumah tangga berantakan. Benar sekali. Ada quote dikit nih. Kan? 2 rumah tangga itu bayangin kita sampai punya istri 3 satu rumah. 1 istri 3 di rumah dan itu akur. Betul-betul dibikin senyaman-nyamannya. Cuman ada satu titik akhirnya bangkrut. Habis. Ya. Dan akhirnya melupakan Tuhan, kita meminta ke dia. Kok gue begini sih gitu kan. Iya. Wah, lu tolongin gue dong gitu. Nah, begitu minta tolongnya ini baru dan kita akhirnya 2012 memutuskan gua mau mati, mau hidup, mau miskin, mau kaya bukan urusan lo. Benar. Putus. Lu ganggu gua lagi sekarang berarti ngajak ribut. Gimana caranya lu pasti gua matiin gitu. Ayo udah. Selesai udah. Semenjak itu nggak ada lagi. Sama sekali. Nggak ada. Karena kita udah pasrah waktu itu. Udah pakai sempak doang masalahnya, udah nyaris gila itu. Iya. Akhirnya terserah deh. Ya Allah, saya mau diapain aja. Justru di situ kekuatannya pas pasrah sama yang Maha Kuasa. Udah nggak mau tahu, udah mau diapain aja. Itu mereka udah nggak berani dekat. Tapi sampai sekarang terkadang pun istri itu masih suka ngeliat. Oh, masih ada lah ya. Tapi di luar gitu. Mantau, tapi nggak berani masuk. Gitu. Pasangan gue lagi apa nih? Karena dia udah tahu cerita ini ya kan. Istri yang sekarang emang dikasih tahu, Dek, kamu di rumah kalau bisa banyakin kucing kalau lagi keluar. Karena memang mereka setahu saya sama kucing agak takut itu yang makhluk-makhluk itu kurang tahu kenapa juga gitu. Makanya sekarang kalau kita pergi istri itu selalu kan kucing ada 10. Itu kan di luar kalau kita di rumah. Kalau saya pergi itu semua dimasukin ke dalam sama istri. Dan istri penangkal ya jadinya. Seperti itu akhirnya gitu. Dan menurut istri juga kalau ada kucing itu dia suka nggak ngerasa kan kalau waktu dia ada pengalaman jadi sebelum kucing itu dimasukin dia suka ngerasa ketekan jantung terus tidur rep-repan gitu kan. Dan ingat waktu pengalaman dulu remaja
sama rumah tangga pertama berantakan, oh kucing nih, coba ditaruhin kucing, ternyata betul. Aman. Bukan kucingnya gitu. Tapi ada wasilah di situ lah gitu. Oh, kayak gini, coba ini jabarkan. Nah, jadi sedikit kata hati-hati berhubungan dengan jin. Karena jin ini sifatnya posesif dan cemburuan. Jadi kita bisa mengungkapkan bahwa kalau istri kita cemburuan dan posesif berarti dia dari bangsa jin. Jangan dipotong. Jangan di-cut. Super. Kuat banget itu. Kuat banget. Jadi gitu. Jadi bahaya banget memang kalau kita berhubungan sama jin karena pasti ada kesepakatan yang bakal terjadi di situ dan bakal ada resiko juga. Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. Dia pasti memberikan sebuah kenikmatan, pasti dia memberikan sebuah apa yang kita inginkan, memperlancar apa yang makanya banyak juga yang datang ke gua sebenarnya minta dikawinin. Banyak Pak. Jadi udah frustasi kayaknya. Udah frustasi ya kan. Manusia nggak ada yang mau ya kan. Bisnisnya bangkrut. Bininya kabur. Ujung-ujung minta, "Udah gua kawin sama jin aja deh." Untuk naikin gini. Dan sampai sekarang masih ada ya? Masih enak, berarti kalau dia belum minta cerai berarti masih enak. Tapi biasanya emang kalau kita berhubungan intim sama jin itu lebih capek. Betul. Sekali kita main sama dia itu kayak kita main 5 kali sama manusia normal. Capeknya. Cuman emang enaknya beda. Enaknya beda. Dia ngasih enak itu 10 kali lipat. Oh iya. Gitu. Energi habis tuh. Wah, sampai biji kering. Nggak ada tetes tersisa. Isi angin loh. Berarti iya, iklan betul. itu salah ya? Hingga tetes terakhir itu nggak ada ya? Ada. Bener. Udah nggak ada lagi. Nggak Hingga ada. tetes terakhir. Habis angin. Habis ya, angin. Bener-bener kempot. Sampai dia nggak keluar lagi. Bener itu. Itu bener. Gue sampai lupa itu. Betul itu. Bener banget. Gue ngalamin itu. Tapi emang itu nggak bisa dilupain banget ya? Ya. Ya berusaha dilupakan. Agak sulit ya? Enggak juga. Oh, Karena di-mindset ke istri aja sekarang. Siap. Tapi biasanya memang apa yang kita minta jadi, Pak. Jadi ya. Apa yang wah gue pengen kaya. Keinginan kita tuh iya. diikuti sama dia. Ya, jadi gue kayak gini bukan karena gue kaya. Kali aja ya kan. Sama yang 7 lukisan. Kameramen. Oke. Nah, jadi emang sebenarnya ada ya, bisa ya. Ada banyak. Seperti itu bisa ya. Dan bahkan biasanya kiblatnya itu semuanya dari selatan. Yang untuk nikah jin atau apa itu semuanya dari selatan. Ya. Semua ya. Nah, jadi mungkin kan banyak orang bener nggak sih, dan ternyata di sini terjawab. Ini kita hadirkan langsung orangnya berpengalaman langsung, dan hati-hatilah kalian ya. Dan itu hampir sama dengan kasus yang pernah kita ungkap juga yang namanya gantung waris. Ya. Gantung waris itu salah satu jebakan jin menutupi aura seseorang karena dia saking cintanya sama si pemilik tubuh ini. Dan aku merasakan itu juga. Iya. Kalau untuk rezeki, bener Bang, kalau untuk rezeki lancar. Tapi kalau untuk jodoh dia digantung agak susah untuk dapatin karena nih jin dia suka sama nih badan. Wadahnya bagus. Jadi kalau ada tim kita yang belum nikah, itu tuh wajib tanya ya. tanda tanya. Dia sering enak nggak malam-malam? Dah. Pokoknya itu jadi buat netizen juga udah terjawab ya. Jadi mungkin kalian di mana-mana berpikir bener nggak sih jin itu bisa bercengkrama sama kita ya, bisa, berhubungan, dan itu jawabannya ternyata bisa. Langsung kita hadirin orang yang pernah mengalaminya gitu ya. Dan kita langsung undang ini narasumber dari Misteri Dunia loh. Kan main dah. Penelusuran. Ya, jilat bisdun. Bang, diminum dulu Bang air oksigen Bang. Nah, iya. Biar kita nggak konsentrasi terlalu terjaga. Biar bagus ya. Iya, otak. Premier Water, minuman oksigen. Nah. gitu doang. Oke deh, akhir kata kayaknya cukup. Gue Ki Gini Seketi. Gue Patra Baraja. Arya Sena. Oke, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus yang konten-konten selanjutnya. Iya. Yang pasti jangan lupa cek deskripsi kita, itu ada link untuk donasi ya. Jangan lupa klik dan donasi. Gue cuma bisa tersenyum. Bye bye.